Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak operasi truk tambang tanah uruk proyek jalan tol Jogja-Solo, Talut jebol menimpa 2 rumah warga di Klaten. Bukannya mencuri motor, seorang maling di Kudus malah mencuri pagar besi rumah warga. Demi beras murah seharga Rp10.400 per kilogram, warga Kudus rela berdesakan di pasar murah. Ya, di saat beras dijual bersahabat di pasar murah, harga beras di pasar tradisional Kota Tegal malah tidak bersahabat. Harga beras premium tembus Rp16.500 per kilogram, disusul kenaikan harga kebutuhan lain seperti minyak goreng, cabai, dan bawang. Harga kebutuhan pangan di Kota Tegal terus merangkak naik. Di Pasar Martoloyo, Jumat pagi, harga beras medium dan premium naik Rp1.500 per kilogram. Harga beras medium dijual Rp15.500 per kilogram dan beras premium kini tembus Rp16.500 per kilogramnya. Pedagang sembako pun resah. Harga beras, harga minyak goreng, tepung terigu dan gula terus merangkak naik. Sebab mahalnya harga pangan melemahkan daya beli masyarakat. Gejolak harga pangan membuat omset penjualan mereka turun 30%. Kenaikannya kurang tahu ya, cuma kalau bisa semua, kalau beras katanya nggak ada panen lah, nggak ada apa, gabahnya naik kayak gitu. Minyak udah naik juga, belinya dibatasi sekarang, nggak bisa banyak sih. Kata pemasoknya beras itu bisa tambah naik terus. Dan yang paling berat menanggung beban adalah masyarakat. Saat ini bahkan untuk beras bulog yang harusnya dijual Rp10.900 per kilogram, dijual di pasaran mencapai Rp12.000 per kilogramnya. Warga pun meminta pemerintah tidak hanya diam dan bergerak turun ke pasar untuk menstabilkan harga pangan. Harga beras menjelang mau pemilu 5 kilonya nyampe 57 bahkan 60.000. Itu yang bulog ya? Yang bulog. Itu boleh kapan dijual harga di atas eceran tertinggi kok? Gimana itu pemerintah sekarang? Coba turun tangan tuh kayak Yon Surikno, biar tahu harganya. Masuk dari bulog 52 jatuhnya nyampe 65 kilonya. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas sayuran. Saat ini harga cabai dan jengkol kembali melonjak naik. Harga cabai merah yang awalnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Begitu juga cabai hijau dari Rp20.000 menjadi Rp30.000. Begitu juga cabai hijau dari Rp20.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Sedang harga jengkol naik dari Rp20.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga sayuran ini menurut pedagang akibat pasokan dari petani berkurang karena faktor cuaca. Tomat tadinya Rp10.000. Sekarang 18. cabai hijau Tadinya 20, sekarang 35. ini kenaikannya kenapa? Tahu, kali enggak itu hujan terus, kalau itu Lombok ini enggak kuat kalau gitu. Pedagang memperkirakan harga komoditas pangan tersebut masih terus naik hingga gelaran pemilu usai. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, demi harga beras atau demi beras murah seharga Rp10.400 per kilogram, warga Kudus rela berdesakan di pasar murah. Ratusan ibu-ibu di Kudus ini mengerebuti mobil pickup yang membawa beras untuk dijual pada pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kudus. Akibatnya, antrean pun bubar. Warga berdesakan saling berebut untuk bisa membeli beras dengan harga Rp10.400 per kilogram. Jauh lebih murah dibanding harga beras kualitas medium di pasaran saat ini yang bisa mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Kenapa rela berdesakan sih, Bu? Ya, harganya murah.
Cari yang harganya murah, kan harganya mahal di pasar. Harganya di sini berapa? Pasaran berapa sih, Bu? Iya, pasar 14,5. Ini berarti berapa? 5 kilo. Akibatnya tidak semua warga kebagian. Pasokan beras yang disediakan rupanya tidak bisa mencukupi permintaan warga. Sempat protes ya, Bu? Ya protes jelas, ini tidak adil, harus pelayanannya itu harus yang bagus, misalnya ada apa itu penjaganya harus tertib, 3-3 atau bagaimana? Pakai kertu harusnya. Atau tidak pakai kertu, enggak, tapi kan maksudnya itu persediaannya harus banyak. 4,5 ton beras yang disediakan ludes hanya dalam waktu setengah jam. Pemerintah Kabupaten Kudus menyelenggarakan pasar murah ini setiap bulan. Satu, acara ini sendiri kita selenggarakan secara rutin ya. Secara rutin setiap bulan sekali oleh teman-teman dinas, sehingga masyarakat diharapkan punya estimasi waktu sehingga pada saat akan melakukan pembelanjaan lebih terukur. Kemudian yang kedua, kita memperluas kerjasamanya dengan teman-teman Bulog terutama, sehingga stok-stok yang tadi akan dijual di bawah harga itu teman-teman bisa dapatkan dengan mudah. Harga beras sudah 6 bulan belakangan tidak kunjung turun. Menurut catatan Kementerian Pertanian, produksi beras tahun 2023 turun 4 juta ton. Salah satunya diakibatkan musim kemarau panjang yang disebabkan fenomena cuaca El Nino. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Ya, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Wonogiri Kota Kamis pekan lalu. Presiden mengakui harga beras saat ini masih tinggi. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Wonogiri Kota Kamis pekan lalu dilakukan untuk membagikan bantuan ke pedagang sekaligus memantau harga bahan pangan. Presiden mengakui saat ini harga beras masih tinggi, bahkan mencapai Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Untuk mengatasi lonjakan harga, Presiden telah memerintahkan kepada Perum Bulog untuk mendistribusikan beras SPHP ke Pasar Wonogiri Kota. Diharapkan gelontoran beras Bulog ke pasaran bisa meredam kenaikan harga. Yang agak naik lewat beras. Untuk stok aman ya Pak ya? Akan semasa aman masalah. Ya, nonton film horor di layar lebar tentu menantang adrenalin. Namun, bagaimana jika di akhir film aktris dan aktornya muncul di hadapan Anda? Kejutan itu dirasakan sejumlah penonton di Kota Tegal. Siapa yang tak senang saat menonton layar lebar tiba-tiba dapat kejutan dari aktris atau aktor yang sedang ditonton. Hal itu yang dialami para penonton di salah satu bioskop di Kota Tegal. Mereka dikejutkan dengan kehadiran aktris dan aktor Maudy Efrosina dan Fitra Fabiandi. Keduanya berperan sebagai Alin Wihang Gamapati dan Dava Wardana dalam film Pemukiman Setan. Selain menyapa penonton, mereka juga membagikan hadiah dan memberikan kuis kepada penonton. Kedatangan aktris juga didampingi oleh co-direction filmnya. Film Pemukiman Setan bercerita tentang ilmu santet dengan menggunakan media. Selain bahasa Indonesia, sejumlah dialog dalam film juga memakai bahasa Jawa sebagai mantra. Dibutuhkan waktu 4 bulan untuk riset dan menulis skenario film ini. Film action yang aku fighting langsung itu pertama kali, jadi lumayan susah, apalagi tempatnya juga kita syutingnya tempatnya dingin banget, Hujan pula tiap malam, terus dibasah-basahin, jadi lumayan menguras energi ya, tapi menyenangkan karena bekerja sama-sama Dinda juga menyenangkan sih. Yang adegan meledak itu sih, karena habis adegan meledak kita berdiri, aku harus marah-marah kan terhadap karakter Alin, jadi itu cukup menguras emosi. Dan satu lagi yang adegan aku nusuk diri gitu tuh, ingat banget sampai setengah hari ya kita kerjain itu. Pagi sampai sore. Tidur bangun, terus ada shotnya kan banyak dan secara teknis juga tidak segampang itu dengan bermain CGI darah. Jadi timnya harus bersinergi. Dapat kejutan dari aktris dan aktor film yang sedang ditonton disambut senang para penonton. Mereka juga puas dengan filmnya karena menguji adrenalin. Ya kayaknya ini film horor di awal tahun ya, kayaknya penasaran pemukiman itu. Ya memang nonton film horor, adegan apa? Adegan pas
itu yang bertiga pelukan itu paling Kena banget di hati. Film Pemukiman Setan bercerita tentang persahabatan yang dibalut horor. Film ini sangat kental dengan nuansa Jawa. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Film Pemukiman Setan. Ya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Debas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.